Untuk selanjutnya, kalau Anda sudah bikin rodanya, berarti Anda tahu mana yang kurang dan harus diperbaiki. Halaman berikutnya Anda tulis tanggalnya, kemudian Anda tulis urutan yang ingin saya perbaiki terlebih dahulu adalah. Anda tulis kata-kata itu, kemudian bikin aja 10 urutan, atau Anda mau bikin cuman 5 dulu, 3 dulu, up to you. Atau mau bikin langsung 20, up to you. Di sini saya memberikan contoh 10 saja. Urutannya apa, Bapak Ibu? Ya, misalkan saya ingin memperbaiki kesehatan dulu. Oke. Kemudian saya ingin memperbaiki yang kedua baru finansial, atau finansial dulu baru kesehatan dan lain sebagainya. Terserah Anda mau bikin cuma 6, Anda sesuaikan dengan urutannya, atau Anda hanya ya saya mau bikin kesehatan dan finansial dulu, saya beresin dulu. Ya udah, nggak apa-apa, isi 2 aja, kesehatan dan finansial. Atau Anda mau didetailkan lagi, walaupun isinya hanya 6, Anda tulisnya 10 atau 20, Anda bisa detailkan lagi. Saya mau kesehatan dulu, saya mau perbaiki dengan cara olahraga, saya mau jadi di cutting down, jadi dipecah kecil-kecil, itu juga bisa ya. Apa aja caranya untuk membuat Anda lebih sehat, bagaimana caranya untuk Anda bisa membuat finansial Anda lebih baik lagi. Misalkan Anda ingin memperbaiki finansial, Anda urutkan aja finansial dengan cara belajar trading forex, ini Anda tulis trading forex, jualan online, itu Anda tulis juga, tidak ada masalah. Yang paling penting ada hal-hal yang diperbaiki ya, satu langkah demi satu langkah, karena dari ketidakseimbangan itu akan membuat kita ini hidupnya jadi tidak bahagia, Bapak Ibu. Oke, untuk lembar berikutnya Anda perlu melakukan perbaikan itu dengan cara Asahi. Asahi ini hanya sebagai panduan aja ya. Jadi Asahi ini adalah singkatan dari A-nya itu aliansi, S-nya itu sebab, A-nya itu akibat, H-nya itu adalah hukuman, I-nya itu adalah imbalan. Jadi kalau digabungkan huruf depannya itu singkatan dari aliansi. Apa manfaatnya aliansi ini? Jadi Anda tulis ya, A, Anda tulis ya Asahi, kemudian di bawah Asahi itu Anda tulis A, untuk memperbaiki kesehatan Anda. Aliansinya itu apa? Siapa saja, baik manusia atau institusi atau tools yang bisa Anda pakai atau Anda hubungi atau Anda jadikan satu alat pijakan untuk memperbaiki kondisi kesehatan Anda. Jadi karena Anda ingin memperbaiki kesehatan, maka Anda butuh aliansi. Kalau saya butuh coach untuk mengajarkan kepada saya cara berolahraga yang benar. Oleh karena itu aliansi saya dalam hal kesehatan adalah satu, saya butuh coach untuk ngajar saya nge-gym. Ada, sudah saya tulis Pak Tony. Aliansi saya seperti itu. Kemudian saya juga butuh tools untuk olahraga. Apa saja yang saya butuhkan? Saya butuh treadmill, saya tulis ya. Saya butuh alat ini, alat itu, alat ini. Saya butuh ruangan, saya tulis. Saya butuh macam-macam itu, saya tulis semua ya. Aliansinya adalah di situ. Saya pun butuh modal untuk beli-beli, untuk bayar-bayar. Nah, itu kan harus dipikirkan semua ya. Itu aliansinya Bapak Ibu ya. Kemudian sebabnya, kita harus mencari sebabnya. Karena kalau kita hanya menulis aliansi, kalau kita hanya menulis ketidakseimbangan saya yang paling mencolok adalah kesehatan, saya membutuhkan yang nomor 1 kesehatan ini, apapun ya Bapak Ibu, ini hanya saya kasih contoh diri saya aja, maka saya hanya menulis kebutuhan-kebutuhan saya saja. Nah, itu bisa jadi luntur Bapak Ibu. Untuk yang S adalah sebab. Jadi Bapak Ibu harus cari penyebabnya, itu apa yang membuat Bapak Ibu tidak seimbang dalam hal kesehatan, finansial dan lain sebagainya, sehingga bentuk rodanya ini tidak beraturan. Oh, saya ini nggak sehat sebabnya saya suka makan makanan pedas misalnya. Penyebabnya ini harus dicari. Bapak Ibu tentu tahu, jangan pernah bilang nggak tahu. Orang nggak punya duit pun, orang nggak punya kerjaan pun, dia pasti kalau ada self talk, bicara sendiri dengan dirinya. Otak Anda sudah merekam sejak Anda dari bayi sampai hari ini. Otak Anda itu benar-benar tahu setiap detik kejadian-kejadian yang ada.
meskipun seolah-olah melupakannya, tapi otak itu lebih canggih dari yang namanya komputer. Dia menyimpan data yang begitu banyak, data kehidupan Anda, sehingga dia akan tahu ketika Anda renungkan, maka data itu akan terbuka lagi. Pasti tahu dong, oh saya ini males, saya ini punya sifat yang ini yang itu. Makanya saya selalu tanyakan di dalam kuis itu, Anda harus menjawab pertanyaan, apa kelemahan Anda, apa kelebihan Anda. Kalau perlu itu dijawab yang detail ya. Ketika kita tahu penyebabnya, ini otak ini disadarkan lagi. Oh iya ya, saya nggak sehat ini karena suka makan lemak, makannya terlalu berlebihan, makanya saya ini gendut, kan seperti itu. Ditulis sebabnya apa. Kalau sudah ditulis sebabnya apa, kemudian Anda tulis akibatnya apa. Kita memikirkan hal terburuk yang bakal terjadi seumpama kalau saya ini tidak sehat. Kalau keadaan tidak seimbang ini akan terus-menerus berlanjut, apakah yang akan terjadi? Jadi saya harus tahu akibatnya. Oleh karena itu saya harus bayangin akibat dari ketidaksehatan ini, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu saya harus bayangin dulu, supaya kemauan kita, motivasi kita untuk terus melanjutkan misi kita ini, yaitu menjadi sehat dengan aliansi yang sudah kita tulis ini, itu bisa terwujud Bapak. Maka saya bayangin, kalau saya sakit kayak gini terus, kalau badan saya ini tambah lama tambah gendut, ini saya ini bikin rumah base camp ini sudah saya tingkat 3, nanti 2-3 tahun lagi badan saya tambah gendut, saya nggak akan bisa naik tangga, saya nggak akan bisa nikmati di atas. Yang paling parah nanti saya bakalan kalau sakit, saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa trading, saya nggak bisa dapat duit. Yang paling bahaya lagi kalau umur saya sampai pendek, saya nggak bisa melihat anak-anak saya di masa yang akan datang bersama keluarganya, bersama cucu-cucu saya. Saya pengen lihat mereka sampai mereka itu bisa dewasa, maka saya akan bahagia. Dengan membayangkan seperti itu, kita akan merasa benar-benar membutuhkan kesehatan itu. Kita akan merasa benar-benar takut kalau sampai hal itu kejadian. Nah, itu akan mendorong kita memiliki motivasi yang kuat. Nah, oleh karena itu kita harus nulis dan kita lihat benar-benar dengan jelas, supaya otak kita ini nggak kemana-mana. Otak ini harus dikasih tahu dengan jelas, ini loh akibatnya kalau kamu tidak segera berubah ya, itu akibat. Oke, hanya adalah hukuman. Hukuman ini berlaku, Anda harus melakukan satu perjanjian terhadap diri Anda sendiri. Lebih bagus diproklamirkan. Anda panggil satu orang saksi untuk diproklamirkan ke dia, karena kalau cuma untuk dirinya sendiri saja biasanya itu bisa mudah untuk diingkari Bapak Ibu ya. Mengingkari janji terhadap diri sendiri itu paling mudah. Tetapi kalau kita proklamirkan, kita beritahu pada 1-2 orang atau bahkan banyak orang, ini teorinya Pak Tung Desem, diproklamirkan supaya ketika kita mau mengingkari, orang banyak itu akan tahu dan kita akan malu untuk mengingkarinya ya. Jadi hukuman ini berupa hukuman terhadap diri kita. Misalkan Anda membuat setting goal untuk kesehatan Anda atau untuk finansial Anda. Nanti setting goalnya ada di SMART Bapak Ibu ya, di langkah selanjutnya. Nah, ketika Anda membuat setting goal dan ternyata Anda sendiri yang mengingkari, oh saya mau olahraga 1 hari, mau menyerahkan waktu 2 jam, ternyata nggak olahraga 2 jam. Oh saya nggak mau makan lemak, saya hanya mau makan bebas Sabtu dan Minggu, hari biasa saya mau diet, ternyata dia ingkari sendiri. Oh saya mau menyerahkan dedikasi untuk trading forex, saya mau belajar 2-3 jam sehari, ternyata keasikan main game, mengingkari sendiri. Nah akhirnya setting goal yang sudah Anda buat itu pada waktunya itu tidak bisa tercapai dengan baik, tidak ada progresnya, tidak ada pengembangannya. Ketika hal itu terjadi, Anda tahu pasti. Berikan hukuman pada diri Anda. Hukumannya macam-macam ya, Anda pilih sendiri ya. Misalkan Anda kasih hukuman apa? Ya kalau saya gagal, saya akan bantu istri saya bersih satu rumah istri saya suruh ada di rumah ongkang-ongkang, saya yang bersihin semua. Nah setiap kali gagal Anda seperti itu. Nah hukuman itu harus bikin jerah diri kita. Hal yang paling tidak kita sukai, Anda cari sendiri ya. Demikian, yang terakhir adalah imbalan. Imbalan itu
adalah apa yang akan Anda berikan sebagai hadiah pada diri Anda ketika satu step Anda lakukan dan itu berhasil, Bapak Ibu. Kenapa kita ini harus dikasih hukuman dan dikasih imbalan? Ini merupakan didikan pada diri kita bahwa ada hal-hal yang tidak enak yang harus kita terima sebagai konsekuensinya akibat dari kita tidak mau mengikuti apa yang sudah kita setting. Demikian juga ada hal-hal baik, konsekuensi yang baik yang kita terima sebagai imbalan atau hadiah ketika kita itu melakukan tepat seperti yang sudah kita setting. Jiwa kita ini akan merasakan satu kegembiraan, satu penghargaan yang luar biasa. Karena manusia itu cenderungnya adalah menjauhi apa yang dia tidak suka dan melekat kepada apa yang dia suka. Nah, kalau didikan ini Anda terapkan terus pada diri Anda, maka lambat laun Anda itu akan menyukai imbalan-imbalan itu dan Anda akan melakukan hal-hal yang sudah Anda rancangkan, yang sudah baik-baik itu, Bapak Ibu. Karena Anda akan melekatkan diri kepada hal-hal yang indah-indah itu, imbalan, hadiah, tetapi Anda menjauh dari yang namanya hukuman itu, sehingga setting goal Anda ini akan berhasil.